hari Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita berdoa mengheningkan cipta. Dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Patuh terhadap kemandangan, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kebangsaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat membina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Yang terhormat Bruder Martinus Dinidias MPD selaku Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Sumini SPT selaku Waka Kurikulum dan Ibu Salma SPD selaku Waka Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Bruder Canisius dan seluruh siswa yang Ibu cintai. Selamat pagi. Yang pertama, kita haturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan. Kita diberi cuaca yang baik sehingga kita dapat melaksanakan upacara bendera hari ini. Biasanya hujan, sekarang cuacanya baik sehingga pelaksanaan upacara bisa berlangsung dengan baik. Kemudian kita beri aplaus untuk kakak kelas 6C yang sudah tampil dengan baik dengan hari ini. Kita beri tepuk tangan. Walaupun ada kesalahan kecil, tapi untuk diperbaiki di pertemuan selanjutnya bisa lebih percaya diri lagi, sudah tampil dengan baik. Untuk yang suaranya kecil, tugas upacara boleh dinaikkan lagi volumenya dan lebih tambah percaya diri, itu saja. Oke, selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Silahkan dijawab, ya atau tidak. Di sini siapa yang senang belajar dan beraktivitas di lingkungan yang bersih? Angkat tangan. Kalau yang tidak angkat tangan berarti suka beraktivitas di lingkungan yang kotor. Oke, silahkan turunkan tangannya. Selanjutnya, siapa yang senang berada di lingkungan yang tertib? Silahkan angkat tangannya. Semuanya ya. Oke, silahkan turunkan tangannya. Oke, tidak ada yang bersuara. Sekarang, beraktivitas di lingkungan yang bersih dan tertib, tahu tidak itu hak kalian? Tahu? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, harus didapatkan, yang layak didapatkan. So dia, itu kewajiban. Hak adalah sesuatu
yang layak didapatkan. Beraktivitas di lingkungan yang bersih dan tertib. Tapi untuk mendapatkan hak, apa yang harus kalian lakukan? Kakak kelas 6 saja kayak tahu. Kelas yang lain 1, 2, 3, 4 gimana? Untuk mendapatkan hak, apa yang harus kita lakukan? Apa? Melaksanakan kewajiban. Benar, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sudah. Secukupnya saja kalau tepuk tangan, jangan panjang-panjang. Untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Tapi di praktiknya kita mau mendapatkan hak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Contohnya tadi, aktivitas di lingkungan yang bersih. Ya. Istirahat. Pada saat istirahat, Ibu masih lihat katanya tadi pelaksanaan kewajibannya harus melaksanakan kewajiban. Kalau mau beraktivitas di lingkungan yang bersih, apa kewajibanmu? Menjaga kebersihan, contohnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya itu di mana? Di lapangan. Tahu tong sampah itu seperti apa? Tong sampah di Kanisius ini satu atau banyak? Tapi praktiknya Ibu hampir setiap hari ya, pulang sekolah, istirahat, habis istirahat makan, sampahnya dibuang sembarangan. Tadi katanya aktivitas maunya di lingkungan yang bersih. Iya, mau yang bersih, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Jadi harus bagaimana kalau mau aktivitas di lingkungan yang bersih? Ayo jawab. Tadi katanya mau mendapatkan hak aktivitas di lingkungan yang bersih, maunya sampahnya tidak ada, tapi buang sampah sembarangan, tidak melaksanakan kewajiban. Itu yang pertama. Selanjutnya, belajar dengan tertib. Ada yang mau berikan pendapatnya? Bagaimana belajar dengan tertib itu? Silakan angkat tanganmu. Ya. Mendengarkan guru, tidak berbicara dengan teman. Sibuk sendiri. Ya. Ngobrol dengan teman di sebelahnya. Mengganggu aktivitas belajar. Mengganggu aktivitas belajar. Ya. Kemudian pada saat guru menjelaskan tidak didengarkan. Kemudian pada saat belajar tidak ada yang membawa buku, tugas-tugas tidak dikerjakan. Dengan santainya bilang lupa. Bagaimana kita bisa belajar dengan tertib di kelas? Gimana proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Setiap hari waktu hanya dipakai guru untuk ngomel. Habis waktu untuk ceramah. Bukannya belajar, itu mengganggu ketertiban belajar di kelas. Kemudian di sekolah, pada saat istirahat tidak tertib. Apa tidak tertibnya? Pada saat istirahat lari sana lari sini, teriak sana teriak sini. Tertib atau tidak seperti itu? Jadi bagaimana yang tertib itu pada saat istirahat? Istirahat dengan tertib, dengan tenang, ya, tidak lari sana lari sini, tidak pukul teman, tidak ganggu teman. Katanya gurau, tidak ada bergurau itu kekerasan kayak gitu, tendang sana tendang sini, seliding sana seliding sini, tangkong temannya, pukul temannya. Itu mengganggu sekali. Kalau mau beraktivitas di sekolah dengan tertib, tolong kita harus melaksanakan kewajiban kita juga. Masing-masing urus dirinya sendiri dan sibuk mengurusi orang lain. Jaga diri kalian sendiri,
saya istirahat dengan tertib, dengan tenang, tidak lari sana, lari sini, buang sampah pada tempatnya. Jadi, yang Ibu mau sampaikan hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi, kalau kamu mau mendapatkan hakmu, kamu harus melaksanakan kewajibanmu. Bisa nggak kalau mau mendapatkan hak tapi tidak melaksanakan kewajiban? Mau mendapatkan nilai yang bagus tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, tugas-tugas tidak dikerjakan, dengan santainya bilang lupa, bukunya lupa, buku paket lupa, LKS-nya lupa. Itu setiap hari masalah guru itu ya. Waktu dipakai untuk ceramah terus setiap hari. Mulai hari ini, kalau kalian tahu mau mendapatkan hakmu, kamu harus melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Bisa? Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan mau mendapatkan hakmu tapi kewajibanmu tidak mau dilaksanakan. Bisa tidak dapat nilai yang baik tapi jangan bawa buku, tugas-tugas tidak dikerjakan. Bisa tidak? Bisa nggak? Nggak bisa. Lingkungan mau bersih tapi sampahnya sana sini dengan santainya buang sampah. Bisa enggak lingkungan bersih? Mau kamu dipanggil sebagai siswa yang sekolahnya di Kanisius, sekolahnya kotor, oh sekolah di Kanisius ya, sekolahnya yang kotor itu ya? Mau nggak? Mau nggak orang bilang kalian seperti ini, oh sekolah di Kanisius ya? Sekolah yang bersih itu ya, yang tidak ada sampahnya itu ya, tong sampahnya rapi, tidak berserakan sampahnya, mau? Jadi tolong ya, kita harus melaksanakan kewajiban ya kalau mau mendapatkan hak ya. Bisa? Jangan ingat ya hari Senin saja, setiap hari harus dilaksanakan mulai hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Pembacaan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa yang Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkatmu hingga hari ini, di mana pagi ini kami dapat berkumpul bersama dan melakukan upacara bendera. Kami mengucapkan syukur atas berkatmu, atas kesehatan dan pendidikan yang telah kami terima dari guru kami. Berkatilah orang tua dan guru-guru yang telah mendidik dan membimbing kami pada hari ini. Berilah kami semangat belajar dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan diri untuk terutama dalam menghadapi ujian atau penilaian harian atau semester nantinya. Bantulah kami dalam belajar agar kami dapat memahami dan mengerti untuk bersama pelajaran yang akan kami terima. Semoga semangat Bapak dan Ibu Guru menjadi teladan kami dalam belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan kami demi kemuliaan nama-Mu. Buanglah kemalasan hati maupun pikiran kami. Baharuilah hati kami dengan semangat belajar yang tinggi dan
terus giat belajar serta semangat bersaing yang sehat, meraih prestasi, belajar dan berbuat kebaikan. Doa ini kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubaran. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan